Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man nasarahu wa walah. Para jamaah sekalian, khususnya muda-mudi atau remaja dan remaji dimanapun Anda berada, semoga dalam keadaan lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan sehat walafiat dan dijauhkan dari berbagai macam mara bahaya. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesempatan ini kita bisa berjumpa lagi dalam rangka pengajian, meskipun hanya suara, tapi tetap tidak mengurangi semangat kita ya. Kali ini kita menyongsong bulan suci Ramadan, karena hanya beberapa saat lagi kita akan memasuki bulan yang penuh ampunan, bulan yang penuh barokah, dan bulan yang penuh rahmah. Oleh sebab itu, kita mengikuti ajaran dan anjuran tentunya dari pemimpin sejati kita, yaitu beliau Nabi Muhammad SAW, sebagai pemimpin dunia dan akhirat untuk kita semuanya ya, yang tidak pernah sombong, tidak pernah khianat, tidak pernah dusta, dan tidak pernah zalim kepada hamba Allah atau kepada umat-umatnya. Beliau mengatakan dalam hadisnya, silakan yang punya kitabnya dibuka halaman 190. Hadis ke 1527. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sumu li ru'yati wa abtiru li ru'yati. Fa in gumma alaikum fa akmilu iddata sya'bana salasina yauman, rawahu syaikhani. Beliau telah bercakap-cakap dalam hadisnya. Sumu li ru'yati. Berpuasalah kalian semuanya karena melihat bulan sabit. Wa abtiru li ru'yati, dan berbukalah kalian karena melihat bulan sabit. Fa in gumma alaikum, kalau misalkan mendung sehingga bulan sabit tidak nampak, tidak terlihat, maka fa'akmilu iddata sya'bana salasina yauman. Sempurnakanlah bilangan bulan Sya'ban itu 30 hari. Hadis ini riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, Asy-Syaikhan. Nah, kata-kata sumu di sini diambil dari fi'il madinya soma. Tapi jangan pakai ya. Jadi somai itu. Fi'il madinya soma artinya telah berpuasa, fi'il mudhari'nya yasumu artinya sedang berpuasa. Kalau untuk perintah satu orang, sum, puasalah. Ini untuk keseluruhan. Sumu gitu ya. Jadi fi'il amar bertemu dengan wawu dhamir jama'. Ini menurut para asatid, para kiai, para ulama yang ahli di bidang bahasa Arab, ahli di bidang sorof, ahli di bidang ilmu nahu. Maaf kalau saya bukan ahli bahasa Arab, bukan ahli sorof, bukan ahli nahu, apalagi ahli kubur, bukan. Nah, kita makmuman saja bahwa sumu ini adalah perintah untuk semuanya. Puasalah kalian li ru'yati, karena sudah melihat bulan sabit. Wa abtiru, dan berbukalah, maksudnya berbuka di sini menurut sebagian ulama hadis yang mentafsirkan abtiru di sini artinya berlebaranlah.
berlebaran. Artinya puasa berdasarkan melihat bulan sabit, lebaran pun kita harus berdasarkan setelah melihat bulan sabit. Jadi baru bisa lebaran. Nah, bagaimana kalau misalkan keadaannya cuacanya mendung ya, seperti dalam hadis ini. Tidak bisa nampak bulan sabit. Yang dimaksud bulan sabit itu seperti kelapa dibelah dua ya, sepasi. Itu kelapa dibelah dua. Maka kalau begitu keadaannya harus beralih kepada hisab. Artinya berhitung. Fa'akmilu, sempurnakanlah iddata bilangan sab'ana, bulan Sa'bana, bulan Sa'ban, salasina yauman, 30 hari. Kalau tidak bisa nampak bulan sabit itu. Siapa yang melihatnya? Bukan kita. Tentu ada ahlinya. Ada orang bilang katanya itu disebut ilmu nujum. Ilmu nujum itu adalah ilmu untuk bisa melihat, bisa mengetahui peredaran bintang. Nujum kan dari najmu ya, bintang. Bintang-bintang. Ada peredaran matahari, peredaran bulan. Bukan peredaran narkoba ya, apalagi predator. Peredaran bulan, peredaran matahari, peredaran bintang itu ada ahli-ahlinya, mereka yang melihat. Jadi kita mah tidak usah kayak orang-orang lembur itu, kakek-kakek keluar lihat ke atas. Cucuku itu bulan sabit sudah muncul. Kata cucunya, kakek itu mah bukan bulan sabit, itu mah halis kakek aja udah putih. Kan ada ahlinya yang melihat bulan sabit, bukan kita. Nah, ini beralih kepada hisab, artinya dihitung. Jadi kalau tidak kelihatan bulan sabit, maka harus dihitung. Apanya yang dihitung? Ya bulan Sa'bannya lah. Kalau bulan Sa'ban misalkan tanggal 1-nya hari Rabu, umpamanya bulan Sa'ban hari Rabu ya. Rabu, 2 Kamis, 3 Jumat, 4 Sabtu, 5 Ahad, 6 Senin, 7 Selasa, 8 Rabu, 8 Kamis, 10 Jumat, capeting gitu menghitungnya. Itu mau sampai menghitung pakai jari-jari tangan 10, jari-jari kaki jadi 20, kurang kene, jari-jari sepeda dihitung. Mencontoh aja sama orang-orang tua zaman dulu. Orang-orang tua zaman dulu pintar tuh ngitungnya. Jadi misalkan kalau bulan Saban itu tanggal 1 Rabu, Rabu, Kamis, Jumat 10 tuh. Sabtu, Ahad, Senin 20. Selasa, Rabu, Kamis 30. Kok begitu sih? Jadi pusing atau gitu mah? Pusing apanya? Itu ke masa robo-robo Kamis, Jumat 10. Alah iya kan dari hari Rabu ke hari Rabu berapa? 8 ditambah 2 Kamis dan Jumat jadi 10. Dari Sabtu ke Sabtu 8 hari tambah Ahad Senin 10. Dari Selasa ke Selasa 8 hari tambah Rabu dan Kamis 2 hari jadi 10. Jadi 30 praktis ya. Praktis ya. Jadi artinya tanggal 1-nya itu Jumat. Harus siap-siap kita sholat Jumat. Berpuasa kita di hari Jumat umpamanya, ini bukan ketentuan ya, umpamanya seperti itulah ngitungnya. Itu kan sumu Pak, itu namanya itu pemaksaan gimana maksudnya? Itu kan katanya sumu liruyati, berpuasalah kalian karena udah melihat bulan sabit, dan berlebaranlah kalian karena udah melihat bulan sabit. Kan itu pemaksaan semua dong Pak, nggak boleh ada Pak. Katanya dalam agama Islam nggak ada paksaan, la ikroha fidin. Kamu ini bagaimana sih? La ikroha fidin itu kan surat Al-Baqarah kan ayat 255 itu. Ya mana aku tahu lah, saya mah dengar dari penceramah aja katanya Islam tidak ada paksaan. Itu ayat itu memang benar, cuman kamu salah menempatkannya. Ayat itu harusnya begini. La ikroha fidin, tidak ada paksaan dalam agama. Misalkan nih orang di luar Islam memaksa orang Islam harus masuk agamanya, itu la ikroha fidin, nggak boleh.
Atau orang Islam memaksa orang di luar Islam disuruh masuk kepada agama Islam. Itu namanya pemaksaan, nggak boleh itu. Bukan perintah, itu pemaksaan. Kok begitu sih? Emang kenapa? Ya kalau orang yang sudah beragama, kita juga beragama, mereka beragama, kenapa harus menyuruh agama lain lagi? Dia udah beragama, disuruh masuk agama lain. Berarti dua agamanya. Mau nggak kamu punya istri terus disuruh punya istri lagi? Ya maulah, dasar tukang kawin loh. Kalau itu mah mau kali ya, mau kali. Contohnya begini, nah ini ya. Kalau orang Islam, memang meskipun ini bentuknya perintah mau dianggap pemaksaan, boleh saja. Contoh begini, kalau kita lagi di rumah, terus ada tamu mau masuk ke rumah, Assalamualaikum, Assalamualaikum gitu ya. Kita jawab, Waalaikumsalam warahmatullahi. Maka kita buka pintunya, paksa suruh masuk. Dan sudah masuk ke rumah kita, paksa suruh duduk. Nah, kalau masih di luar nggak boleh dipaksa disuruh duduk. Tapi kalau sudah masuk ke rumah kita dipaksa suruh duduk sama kita. Masa ada tamu berdiri mulu yang punya rumah duduk? Boleh itu dipaksa, itu sebab sudah masuk ke rumah kita. Udah kita udah umat Islam. Udah umat Islam harus dipaksa sholat zuhur, sholat asar, maghrib, pokoknya 5 waktu dipaksa tuh harus sholat. Puasa harus dipaksa. Sebab kita sudah masuk sudah ada di dalam agama Islam. Nah itu kayak seperti tamu tadi kan, suruh duduk, Pak mangga silakan duduk. Baru tanya mau minum apa, mau minum yang panas atau dingin atau panas dingin. Panas dingin mah tuh sakit atuh. Mau es nong-nong, es geprok atau es yang mahal. Es yang mahal apa emang? Ada eskalator mau enggak? Tuh dilatih hek. Gitu. Jadi nah, kalau sudah seperti ini, berarti kita harus puasa dong. Ya puasa lah. Tapi masalahnya saya begini, apalagi alasanmu? Saya punya penyakit mah takut kambuh penyakit saya kalau dipakai puasa. Ya Allah ya Robi, penyakit mah itu kan diakibatkan dari makan yang tidak teratur. Sedangkan berpuasa itu adalah makan yang teratur, paginya teratur sebelum subuh. Sorenya teratur setelah kita buka. Setiap hari 1 bulan itu kan bisa menghilangkan penyakit. Apalagi saya juga pernah mendengar itu ada penceramah yang mengatakan hadis Nabi seperti ini ya. Sumu tashihu, berpuasalah kalian, kamu akan sehat. Nah, itu yang hadis Nabi. Hadis Nabi itu. Nabi kan nggak pernah bohong. Nggak pernah khianat, apalagi Nabi nggak pernah selfie dong, nggak, untuk pencitraan. Masa nggak percaya sama Nabi yang tidak pernah berbohong? Sedangkan yang sering berbohong kamu percaya aja. Ya jangan begitu dong. Ya, iya ini kan kita lagi ngaji, lagi meluruskan pemikiran kamu yang bengkok ya. Sebab yang bengkok itu nggak enak. Yang enak itu yang lurus, pikiran kita, pikiran yang lurus. Ya kalau urusan lurus bengkok itu tanya ibu-ibu deh. Ya. Nah, kemudian ada lagi hadis Nabi, jangan khawatir. Ada penceramah ya yang baca hadis begini. Al-ma'iddatu baitud da'i wal himyatu ra'su dawa'i. Memenuhi perut itu adalah rumahnya penyakit. Sedangkan mengosongkan perut, ada puasa, itu adalah pangkal segala obat. Memenuhi perut artinya segala macam dimakan, dia nggak mau puasa. Ada sukro, comro, baso, terus apa lagi? Oh itu jojodo apa nih? Dimakan semuanya. Maka itu adalah rumahnya penyakit. Sedangkan puasa mah adalah penangkal segala penyakit. Jadi kita harus percaya kepada Rasulullah ya. Kita siap-siap berniat aja, ikhlas kepada Allah. Nanti Allah yang menjamin. Insya Allah nggak akan ada orang puasa gara-gara puasa telinga lepas, hilang. Besoknya puasa lagi hidungnya coplok. Nggak mungkin begitu. Makanya kita harus bergembira datangnya bulan Ramadan ini ya. Datang bulan Ramadan kita sambut, kita rayakan dan kita laksanakan. Itu bulan puasa Ramadan sebulan penuh. Nggak terasa kalau kita sudah memulai. Kita ikuti tuh ya sambutannya bulan Ramadan seperti yang disenandungkan oleh madrasah.
Gini, senandungnya begini nih. Marhaban ya Ramadan, marhaban sarosiyam, nas'alullah ar-Rahman, rahmatan ala dawam. Namu saim ibadatun, wa samtuhu tasbihun, wa amaluhu mudha'afun, wa du'a'uhu mustajabun, wa dhanbuhu maghfurun. Hadza syahrun mubarakun. Ramadan telah datang, sambutlah dengan rasa senang. Bulan penuh ampunan, bulan turun Al-Quran. Nilai tidur ibadah, diam bernilai tasbih. Doanya diijabah, pahala amal berlimpah. Dosa dihapus musnah, Ramadan penuh berkah. Mudah-mudahan kita mendapatkan semua itu. Orang yang sedang berpuasa tidurnya ibadah coba. Kemudian orang yang berdiam aja, enggak kerja, enggak ada aktivitas, lagi puasa, itu bernilai tasbih. Insya Allah pada kesempatan lain kita bahas itu ya. Mudah-mudahan karena terbatasnya waktu, apabila ada kata-kata yang kasar, mohon maaf dan maklum, sebab saya juga merasa sadar makhluk kasar bukan makhluk halus. Apabila ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Apabila umur kita panjang, boleh kita berjumpa lagi. Sekian dan demikian. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Mohon maaf lahir dan batin. Selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.